Mouse ini nih jadi salah satu mouse yang lumayan banyak di request ya, entah buat gua bahas ataupun buat dibanding-bandingin sama mouse lain. Emang sih kalau ngeliat dari spek dan harganya menarik banget nih, mouse 300 ribuan doang udah dapat 3 mode koneksi, sensornya PAW3395SE, 1 Hz polling rate, switchnya Huano Blue Shell Transparent Red Dot, shape-nya cakep dan bobotnya cuma 54 gram aja. Sebenarnya yang hype banget itu si VXR One SE sih, kalau yang ada di gue ini VXR One SE Plus. Gue udah cari-cari perbedaannya tapi nggak nemu ya. Salah satu yang gue temuin tuh cuma di baterainya aja. Kalau yang versi polos itu sekitaran 250 atau 300 mAh, sedangkan versi plusnya ini di 520 mAh, makanya dia ini lebih berat sekitaran 4-5 gram. Tapi sisanya sih harusnya sama-sama aja. Nah sayangnya mouse ini nih hype atau bahkan overhype salah satunya tuh gara-gara salah paham. Banyak yang ngira kalau VXR One SE, entah itu yang polos ataupun yang plus, itu pakai sensor PAW3395 sama kayak mouse-mouse high-end atau flagship. Padahal dari awal VXR One SE ada, itu udah jelas-jelas kalau nama lengkap sensornya dia itu adalah PAW3395SE, bukan PAW3395. Emang si VXI-nya juga ngeselin ngasih nama sensor tuh yang terlalu mirip-mirip, bikin orang jadi gampang salah paham. Gua by the way udah bongkar ini mouse dan di sini kalian bisa lihat sendiri kalau nameplate di sensor itu emang PAW3395SE bukan PAW3395. By the way sekalian kalau ada yang penasaran, dia ini pakai MCU-nya dari COMX. Nah, ini kalau kita lihat dari speknya, 3395SE ini punya 400 IPS tracking speed dan 40G acceleration. Sedangkan 3395 itu dia punya 650 IPS tracking speed dan 50G acceleration. Kalau kita refer ke speknya, si 3395SE ini lebih dekatnya itu ke 3335, beda di DPI-nya aja. Yang 3395SE ini di overclock jadi bisa sampai 18.000. Soalnya kalau yang 3335 itu cuma mentok di 16.000. Sama dengar-dengar 3395SE ini capable juga buat sampai 2K polling rate, tapi harus beli dongle lagi secara terpisah. Sebenarnya polling rate itu lebih banyak kaitannya sama MCU, tapi tetap aja sensornya juga harus capable. Nah terus kenapa VXI ini kasih nama sensor yang terlalu rawan bikin orang salah paham? Jawabannya gue nggak tahu, mungkin trik marketing kali ya. Yang jelas sih buat gonta-ganti nama sensor kayak gini nih sebenarnya bukan hal yang aneh, kasusnya tuh udah lumayan banyak. Kayak misalkan Ajas tuh kalau jualan mouse yang pakai 3335, mereka itu nyebut speknya 3338. Paling beda di DPI-nya aja. Udah lagu lama lah kayak gitu, udah klasik banget. Terus juga Rocket zaman dulu tuh ya pernah keluarin 3360 itu di mouse-nya mereka namanya 3361 atau All Eye mereka sebutnya. Di beberapa sensornya Razer juga gitu, di beberapa sensor SLSeries juga gitu. Jadi maksudnya ya gonta-ganti nama sensor kayak gini bukan sesuatu yang baru atau yang aneh, kasusnya tuh udah lumayan banyak. Jadi sampai sini clear ya kalau 3395SE ini bukan 3395 kayak yang dipakai sama mouse-mouse high-end. Tapi ini tuh lebih miripnya ke sensor PAW3335 yang mana itu sensor kelas mid to high tapi emang keluaran lumayan lama sih. Kalau kita refer ke spek sheetnya 3335 di versi 1.11 itu tahunnya tuh di 2018 sih. Mungkin rilis pertama kalinya juga ya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kalau sekarang nih mouse 300 ribuan ini dikasih sensor yang mirip-mirip sama 3335. Anyway, gimana pun juga mouse 300 ribuan sekarang itu kan mostly diisi sama 3311 dan by spec 3395SE ini emang tetap masih di atasnya 3311. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat sensor doang, ini mouse by price to performance itu tetap bagus banget, tapi nggak sampai selevel yang wah 300 ribuan tapi dapat 3395 sama kayak mouse-mouse yang 500 ribu ke atas, nggak sampai situ sih levelnya. By the way, gue udah pakai mouse ini sekitaran seminggu ya kurang lebih, dan so far secara performa ini emang cakep sih, nggak ada isu aneh-aneh. Bisa gue bilang kalau ya gue udah nggak bisa lagi definisin bedanya versus 3370 atau bahkan 3395. Lagi-lagi ya karena ada faktor keterbatasan buat push limit ya. Di skenario pro player sih mungkin benefit angka-angka yang lebih gede ini bakalan lebih kerasa karena mereka kan refleksnya gila-gilaan. Dan kalau gue bandingin sama 3311 terutama selama seminggu gue coba ini, ya 3311 tuh tetap aja sama sekali nggak kerasa pelan. Secara angka emang masih di bawahnya 3395SE, tapi so far gue coba 3311 tuh nggak ada isu atau masalah juga. Mungkin kalau suatu saat ada update ya bakalan gue taruh di Instagram gue aja. Tapi kadang dipikir-pikir kalau nemuin pergerakan kursor yang ngaco belum tentu salah sensor juga sih. Maksudnya bisa aja kita lagi nggak hoki, lagi sial dapat sensor yang scuff padahal aslinya performanya nggak kayak gitu.
Atau bisa jadi karena faktor lain, ada MCU, latency, wireless module, sistem yang kita pakai, dan lain-lainnya, ribet lah. Pokoknya yang cari mouse buat gaming-gamingan budget 300 ribuan itu nggak ada salahnya buat ambil 3311 ataupun 3395 SE ini. Paling yang benar-benar kerasa tuh nih ya, 339 SE ini LOD-nya udah programmable sama kayak base-nya si 3335. Bisa kita set di 1 atau 2 mm pakai softwarenya VGN Hub. Jadi jatuhnya lebih fleksibel daripada 3311 yang LOD-nya itu nggak programmable. Oke, soal sensor kayaknya segitu aja deh. Sekarang kita pindah ke hal-hal lainnya. Dan yang pengen gua highlight pertama kali setelah sensor adalah soal shape-nya. Karena ini mouse shape-nya tuh sesuatu banget. Ini mouse siluetnya tuh mirip banget sama si X2 ataupun Sora. Dan ini so far jadi shape claw grip terbaik di range 300-400 ribuan dari semua yang udah pernah gua coba. Dimensi dia ini masuk ke small to medium, tapi lebih condongnya tuh ke medium. Hand size 18 cm buat claw grip ini bener-bener enak. Udah jelas ya gara-gara hamnya dia itu ada di belakang dan kedepannya tuh lumayan nukik agresif. Ini rekomendasi dari gue buat claw grip sih sekitaran 18-20 cm bakalan oke banget sih. Emang dia ini pinggangnya nggak yang masuk banget ya, agak kurang masuk dikit in my opinion. Tapi at least nggak flat juga, jadi masih oke-oke aja buat claw grip. Kalau buat palm grip ini jelas bisa-bisa aja, tapi to be honest nggak gitu enak sih. Problem pertama kali yang gua ngeh itu dia di bagian pangkal jari sini nih kerasa ngambang. Ya gara-gara dia moncongnya tuh nukik ke depan gitu, bukan yang gelembung agak bulky. Jadinya kerasa kurang natural aja sih buat naruh jari rebahan di sini. Tapi buat posisi jempolnya nggak ada masalah, terus posisi jari manis sama kelingking juga lekuknya ini nggak ada yang aneh-aneh sih, kerasa oke. Dan buat fingertip ini enak juga. Sebenarnya lebih ideal buat hand size di atas 18 cm sih, tapi ya 18 cm masih bisa kok fingertip di sini. Cuma palingan agak kerasa kepanjangan dikit aja, jadi backnya tuh gampang nyenggol-nyenggol, apalagi dia hamnya emang di belakang. Kalau tangan gede harusnya ya bakalan lebih aman. Secara weight distribution juga ini mouse bagus. Udah sempat lihat tadi kan ya kalau baterainya tuh dia disimpan di ujung belakang banget, jadi nggak kerasa berat di depannya doang. Terus bobotnya juga ini cuma 54 gram, jadi pastinya kerasa banget entengnya. Buat user low sense, low DPI ini nggak pegel buat banyak angkat-angkat. Begitupun buat user high sense ataupun high DPI tetap dapat benefitnya karena buat digeser-gesernya ini sama sekali nggak kerasa berat. Apalagi dia juga punya fit yang ini termasuk bagus, dia udah PTFE, lumayan tebel, round edge, dan kerasa smooth, nggak gerasak gerusuk. Sisanya ini di sini dia dongle storage udah ada, dongle-nya juga bagus, dia tuh udah ada namanya gitu, nice. Build quality-nya juga bagus, plastiknya kerasa cukup solid, gue pencet-pencet nggak ada creaking, dikocok juga nggak ada rattle, side gripnya minim flex. Side buttonnya juga dia udah pakai daughterboard, jadi nggak gitu mushy, kecuali yang bagian belakang ini masih kerasa agak mushy gara-gara dia mounting point-nya tuh terlalu jauh. By the way ini side buttonnya pakai Huano, main buttonnya juga pakai Huano, dan di spek yang beredar tuh main buttonnya pakai Huano Blue Shell White Dot. Tapi pas gua bongkar ini kayaknya Huano Blue Shell Transparent Red Dot deh, gua nggak tahu kenapa beda ya. Terus buat scroll wheelnya ini dia pakai Kel GE 5.0 yang step feedbacknya tuh tegas tapi agak kasar dikit. Ya, jadi meskipun suka ada kesalahpahaman soal sensornya, tetap aja si VXR One SE Plus ini worth it banget buat di harga 300 ribuan. Cuma emang nggak sampai yang ngelewatin jauh dari harganya in my opinion. Maksudnya kalau dibandingin sama 300 ribuan yang lainnya yang mostly itu ya diisi sama 3311, sebenarnya masih bisa plus minus kok. Contohnya nih ya soal coatingnya, ini bagus sih, grainy, kasar ala-ala Razer. Tapi di warna hitam ini dia masih kelihatan semacam flow mark di beberapa spot. Jadi kelihatannya tuh belang-belang gak rapi gitu loh. Sejauh ini 300 ribuan yang paling rapi tuh si Oni X1, tapi dia matte finish yang agak sedikit nyeplak. Terus juga di kelengkapannya ini pelit banget, bener-bener cuma dapat kabel paracord sama buku sakti. Gak ada grip tape, spare fit, dongle extender, apalagi charging dock, support aja enggak. Terus juga sejauh yang gue tahu VGN atau VX ini belum ada official store-nya di Indonesia. Emang sih udah banyak toko-toko gede yang masukin brand ini ya, yang katanya sih dapat garansi juga selama 1 tahun. Cuma mungkin buat sebagian orang bakalan concern sama after sales yang lebih jelas. Gue sendiri sebenarnya nggak gitu peduli sama garansi, gue juga nggak peduli soal grip tape, dan gue juga nggak peduli soal charging dock.
Buat gue sendiri mouse yang bener-bener straight to the point kayak VXR One SE Plus ini yang lebih condong arahnya itu jual performa doang, buat gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma ya mungkin buat beberapa orang ada yang peduli soal kelengkapannya, garansinya, after salesnya, brandnya, dan lain-lainnya, bebas-bebas aja sebenarnya. Yang jelas kalau minat sama mouse ini, link pembeliannya kayak biasa gue simpan di deskripsi di bawah. So, sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.